Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lagi lihat-lihat berita di YouTube. Ada lagi makam palsu. Ini terjadi atau diduga di Blora kalau orang Jawa bilang, Jawa Tengah. Ini Blora ini kan dekatnya Gubuk, kemudian arah ke timur ada Purwodadi. Ini diduga makam palsu nyaris bentrok, bongkar ricuh antara BWLS dengan Muhyiddin, polisi turun tangan. Ini dari channelnya Sarep Asli, teman kita YouTuber. Gara-gara selama ini kita bahas makam palsu, ujung-ujungnya ya pembongkaran. Lantas kemarin yang lagi viral ini ada di berita TV swasta nasional. Ini ada 8 atau 6 itu makam palsu di Cianjur. Ini terjadi dan dibikin tahun 2 tahun yang lalu. Padahal pergulatan nasab ini kan sudah berjalan 3 tahun. Dan itu makam itu kelihatan masih baru, tanahnya merah, kemudian di atasnya disusun begitu rapi batu-batu kali. Ini menandakan bahwa meskipun banyak makam-makam palsu yang sudah dibongkar oleh anak-anak BWLS, nyatanya pergerakan dari pembuat makam-makam palsu yang baru ini terus berjalan. Sepertinya tidak mau tahu, terserah mau dibongkar di mana, yang sudah diketahui. Yang penting proyek kita tetap jalan, makam palsu tetap dibikin dan seterusnya. Ini menandakan bahwa meskipun kita sudah bergerak begitu masif, mereka acuh tak acuh karena ini memang ada yang dituju. Begitu, jadi bagaimanapun polemik nasab sudah 3 tahun ini, nyatanya mereka tidak diam 1000 bahasa, bahkan terus bergerak. Dan untuk melayani adu debat masalah keabsahan nasab Ba'alawi, cukup sekarang mengandalkan Tengku Qori. Tentu saja ini ada embel-embelnya di belakang, kenapa si Qori mau membela Ba'alawi. Padahal kemarin-kemarin lalu ini bagaimana orasinya mencerca Ba'alawi dengan Ba'alawi Rungkat, Ba'alawi Jahanam dan seterusnya. Tapi sekarang Qori digunakan oleh Ba'alawi untuk mengkanter narasi-narasi yang menyerang keabsahan nasab Ba'alawi. Di samping itu, secara diam-diam ternyata oknum-oknum Ba'alawi ini terus bergerak. Mungkin di depannya ditaruh si Qori supaya menjadi pusat atau perhatian, sementara di belakangnya mereka tetap melancarkan agenda-agendanya yang sekarang ini hiruk pikuk ditentang, dibongkar oleh anak-anak Nusantara. Itu sedikit dari makam palsu di Blora ini yang dibongkar oleh BWLS, dan juga kemarin yang baru ini yang ada di TV swasta nasional di Cianjur ini. Ini di belakang ini diduga siapa? Ya, yang dari Pekalongan ini. Setelah beberapa bulan, apakah beliau ini kemudian tobat atau berhenti dari kegiatannya? Ternyata ya kita tahu enggak, setelah digusur dari ketua Jatman karena sudah kedaluarsa dia memimpin dan beberapa tahun tidak ada pergantian, tapi pengen sekali terus menjadi ketua Jatman waktu itu. Karena desakan dari banyak pihak, dari anak-anak ya Nusantara lah, khususnya yang ada di lembaga NU ini, akhirnya
si Pak Lutfi ini digeser atau dinonaktifkan istilahnya, kemudian diganti oleh Kiai Sepuh kita Kiai Nawawi dari Berjan. Setelah beberapa lama, sudah setahun lewat, nyatanya sekarang Pak Lutfi mendirikan Jamiah baru Torekoh, maksudnya Jamiah Torekoh baru dengan nama Jatma Aswaja. Luar biasa, karena yang diambil semuanya yang tentu saja anak-anak yang berbau NU lah, yang mungkin nggak tahu kenapa mau dijadikan pengurus atau ya menjadi bemper-bempernya dalam mendirikan Jatma Aswaja ini. Dan tentu saja Pak Lutfi sebagai ketuanya, bisa jadi sebutannya Rois Akbar atau apa, kita tidak tahu. Ya, karena menjadi ketua ini sesuatu yang menyenangkan, bisa mempunyai bargaining, apalagi ya selama ini begitu dielulikan Pak Lutfi ini sebelum terbongkarnya pemalsuan makam yang sudah ramai, banyak yang juga sudah dibongkar ini. Begitu damai, begitu dielulikan, bahkan ada yang mengatakan Pak Lutfi ini sebagai seorang wali. Setelah ada protes-protes mau mengangkangi Jatman waktu itu, kemudian sekarang digusur dan mendirikan Jamiah baru, yaitu Jatma Aswaja. Ya, begitulah seorang sufi profesional. Nah, kalau kita bandingkan dengan ya kabar-kabar masa lalu dari kisah-kisah Arab tempo dulu, kan ada seorang yang namanya Abu Nawas. Nah, dalam tokoh yang diperankan oleh Abu Nawas yang legendaris ini, juga beliau ini kan seorang sufi. Entah ini kisah ini benar apa tidak, suatu hari ketika ayah dari Abu Nawas ini meninggal dunia, nah si Abu Nawas ini kan pura-pura gila. Pura-pura gila, akhirnya sehari, 2 hari, 3 hari perbuatannya semakin memusingkan orang, dan akhirnya orang beranggapan bahwa Abu Nawas ini benar-benar gila, stres karena ditinggal wafat oleh ayah tercintanya. Nah, dugaan orang-orang waktu itu seperti itu, bahwa Abu Nawas ini menjadi gila karena ditinggal wafat oleh ayah tercintanya. Setelah berlaku penguburan si ayah ini sehari, 2 hari, dan seterusnya sampai sebulan lebih, perilaku si Abu Nawas ini semakin nggak karu-karuan, sehingga tersiarlah sampai ke kerajaan, kesultanan itu, yang menceritakan bahwa kabar Abu Nawas sekarang ini tidak bisa menggantikan kedudukan orang tuanya. Oh, rupanya seperti itu. Jadi begini, orang tua si Abu Nawas ini kan seorang kadi, seorang hakim. Pernah kurang lebih berwasiat kepada anaknya ya Abu Nawas bahwa seorang kadi itu kalau meninggal nanti akan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, jadi tempo dulu kalau si ayah ini seorang pejabat wafat atau meninggal dunia, maka jabatannya akan digantikan oleh seorang anak laki-lakinya. Kebetulan ayah Abu Nawas ini kan seorang hakim, kadi, jadi otomatis kalau si kadi atau bapaknya Abu Nawas ini wafat, langsung setelah pemakaman selesai, setelah beberapa hari akan diangkatlah si Abu Nawas ini.
Tetapi karena Abu Nawas ini sekarang ini gila, setelah ditunggu-tunggu 30 hari dan seterusnya kok perbuatannya semakin gak karu-karuan, akhirnya diputuskanlah orang lain yang menggantikan kadi atau hakim di kerajaan itu, menggantikan ayah Abu Nawas yang sudah wafat atau meninggal dunia. Mendengar kabar ada seorang kadi yang sudah diangkat menjadi hakim oleh Sultan Baghdad, tidak saya sebutkan namanya karena ini hanya sebuah kisah, entah betul atau tidak, tapi untuk gambaran saja. Akhirnya si Abu Nawas ini senang bukan main, karena apa? Merasa lepas dari bebannya. Menjadi kadi atau hakim itu juga memerlukan kejujuran yang benar-benar, karena yang diatasi adalah persoalan-persoalan keagamaan dan persoalan masyarakat. Abu Nawas seorang sufi, dia tahu dan menjaga diri, menjaga hatinya jangan sampai terjerumus ke hal-hal yang dilarang oleh agama. Seorang sufi yang betul-betul sufi, bahkan karangan syairnya sampai sekarang ini sering kita dengar di mana-mana, di surau kalau ada mau sholat jamaah biasanya dilantunkan Alastu. Nah itu loh yang lagunya Gus Dur itu pernah didindakan oleh Gus Dur. Nah, tetapi balik lagi ke cerita masalah Pak Lutfi yang katanya sufi besar. Nah, dia sayang sekali sepertinya untuk meninggalkan jabatan-jabatan dulu yang pernah dipegangnya, sehingga ketika digusur digantikan oleh Kiai Sepuh kita Kiai Halwani dari Berjan, beliau tidak tanggung-tanggung setelah vakum beberapa bulan sekarang ini mendirikan jamiah yang baru, Torekoh, jamiah Torekoh yang baru dengan nama Jatma Aswaja. Nah, keren kan bagaimana seorang sufi Pak Lutfi dibanding dengan sufinya Abu Nawas, kita bisa memilah-milah seperti apa tujuan-tujuannya. Nah, inilah yang kita bandingkan saat ini. Ternyata seorang sufi itu bisa berbeda-beda. Tapi kalau sufi tujuannya untuk kemuliaan dunia semata, ya alam, apakah tujuan Jatma didirikan oleh Pak Lutfi ini untuk melanggengkan kewibawaannya, kekuasaannya, supaya tetap ada posisi bargaining atau kenikmatan tertentu menjadi seorang ketua, karena bagaimanapun ketua apapun ini kan keren. Keren, dan tentu saja kalau ada apa-apa namanya ketua ini pasti di depan. Urusan dengan pemerintahan, urusan dengan masyarakat, urusan dengan jamaah itu paling penting adalah seorang ketua. Apakah ini yang memang selalu diidam-idamkan oleh Pak Lutfi sekarang ini? Kita tidak tahu, bisa berandai-andai saja. Apa juga jabatan-jabatan seperti ini akan diwariskan kepada golongannya, khususnya anak-anaknya, menyiapkan suatu saat kalau beliau tidak ada, nanti anaknya yang akan mengganti posisinya. Tentu lebih gampang seperti itu menjadi ketua daripada tidak mempunyai jabatan sama sekali. Begitulah analisa kita tentang berdirinya Jatma Aswaja Pak Lutfi ini. Sekali lagi, kalau dibandingkan sang sufi Abu Nawas sepertinya jauh, karena Abu Nawas lari dari jabatan-jabatan yang dipandang oleh sebagian orang ini keren, mempunyai prestis dan seterusnya. Apalagi kalau jabatan itu tentu saja bisa gampang mengumpulkan ya kemewahan dunia. Untuk Abu Nawas hal seperti itu tidak masuk dalam kriterianya. Inilah Abu Nawas sang sufi sejati. Tapi
Untuk yang satunya, ya wallahu alam, kita cuma bisa menduga-duga. Yang jelas klan Ba'alawi sekarang ini sudah benar-benar rungkat. Yang terakhir tadi siang di Mabes Polri, nah intinya untuk menangkap Gus Fuad Pleret yang dikatakannya ya ini dicaci maki seperti ini seperti itu gara-gara guru tua yang datang 7 juta lebih. Pokoknya bener-bener Ba'alawi kali ini bener-bener bahagia karena yang datang melebihi ekspektasinya. Ternyata Ba'alawi mempunyai banyak uang, banyak duit, sehingga begitu banyak orang sampai 7 juta lebih datang ke Mabes Polri mendemo Gus Fuad Pleret. Tapi yang 7 juta lebih ini hanya dalam angan-angan. Jaga sehat, jaga Nusantara, Pancasila Sakti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.